Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume saya berjudul MOU atau Memorandum of Understanding. Adapun yang pertama di pembahasan kali ini ialah istilah dan pengertian MOU. Memorandum of Understanding dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah. Antara lain adalah nota kesepahaman atau nota kesepakatan, ialah perjanjian kerjasama, perjanjian pendahuluan. Di dalam kitab-kitab hukum perdata atau KUH perdata, kita dikenal apa yang dinamakan dengan nota kesepahaman. Akan tetapi, apabila kita mengamati praktek pembuatan kontrak terlebih dahulu, kontrak bisnis, banyak yang dibuat dengan disertai nota kesepahaman yang keberadaannya didasarkan pada ketentuan pasal 1338 KUH perdata. Lebih lanjut, nota kesepahaman didefinisikan atau memiliki pengertian kesepakatan di antara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari apabila terjadi hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan. Yang kedua adalah pengaturan MOU. Nota kesepahaman secara umum memiliki bagian atau anatomi yang terjadi di atas sebagai berikut. Yang pertama adalah judul nota kesepahaman. Judul ditentukan oleh para pihak. Dari judul yang ditentukan akan dapat diketahui oleh para pihak dalam nota kesepahaman. Yang kedua adalah pembukaan nota kesepahaman. Bagian ini ditulis setelah penulisan judul, merupakan bagian awal dan nota kesepahaman. Pembukaan ini terdiri dari yang pertama, pencantuman hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat. Penandatanganan saat terjadinya nota kesepahaman dibuat. Yang kedua, jabatan para pihak menggambarkan kedudukan dan kewenangan bertindak atas nama intensi. Yang ketiga adalah konsideris atau pertimbangan. Konsideras memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan nota kesepahaman. Pembahasan yang ketiga ialah substansi nota kesepahaman. Para pihak yang bermaksud mengadakan nota kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi nota kesepahaman. Pada umumnya, substansi nota kesepahaman membuat hal sebagai berikut. Yang pertama adalah maksud dan tujuan. Yang kedua adalah ruang lingkup kegiatan. Yang ketiga adalah realisasi kegiatan. Yang keempat adalah jangka waktu. Yang kelima, biaya penyelenggara kegiatan. Dan yang terakhir adalah aturan peralihan. Kemudian adanya penutup dan dari nota
nota kesepahaman. Bagian ini merupakan bagian akhir dari nota kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana. Kemudian adalah macam-macam MOU. Tercatat ada dua jenis MOU menurut negara yang membuatnya, yakni MOU yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. MOU yang bersifat nasional ialah kedua pihak yang merupakan warga negara atau badan hukum Indonesia. Sebagai contoh, kerjasama PT dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat dan sebaliknya. Selain itu, terdapat pula MOU yang bersifat internasional, yakni adalah MOU yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing, atau biasanya dilakukan antara badan hukum Indonesia dengan badan hukum negara asing. Bahasan ketiga adalah tujuan MOU. Dalam penandatangan MOU tentu ada tujuan tersendiri dari seluruh pihak yang akan memulai kerjasama. Untuk lebih jelasnya, beberapa tujuan MOU dilakukan adalah untuk membentuk ikatan sementara, terdapat beberapa alasan dan tujuan dalam pelaksanaan MOU pada transaksi suatu bisnis. Salah satunya ialah negosiasi yang cukup sulit. Oleh karena itu, MOU dibuat guna menciptakan ikatan yang sifatnya berlaku sementara. Yang kedua adalah tujuan MOU sebagai badan pertimbangan. Tujuan dibuatnya MOU adalah agar pihak-pihak yang masih ragu untuk menjalin kerjasama bisa mempertimbangkan dan memikirkannya lebih matang. Jadi MOU dibuat sebelum menandatangani kontrak resmi. Yang ketiga, tujuan dari MOU adalah memudahkan proses pembatalan. Dikarenakan tadi MOU bersifat ikatan sementara, maka pihak yang memiliki keraguan untuk merumuskan kesepakatan bisa membatalkannya apabila terjadi suatu sengketa. Yang keempat adalah menggambarkan garis besar kesepakatan. MOU yang ditulis biasanya tentang hal-hal pokok atau garis besar dari kerjasama atau yang akan dibangun. Tentu MOU sangat membantu untuk melihat permasalahan inti yang akan dilakukan pada perjanjian selanjutnya. Pembahasan yang terakhir ialah kekuatan mengikat dan bentuk MOU. Baharudin SHI MUM dalam buku pedomannya menjelaskan bahwa ada dua pendapat berbeda mengenai kekuatan MOU. Yang pertama adalah MOU memiliki kekuatan hukum yang mengikat sama halnya dalam perjanjian itu sendiri. Maksudnya ialah meskipun secara tertulis tidak ada pengaturan mengenai MOU serta penyusunannya diserahkan kepada para pihak, bukan berarti mengikat hingga memaksa para pihak untuk menaatinya dan atau melaksanakannya. Yang kedua adalah MOU tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga secara umum tidak dapat dipaksakan kepada masing-masing para pihak. MOU hanya sebuah perjanjian pendahuluan sebagai obat bukti awal adanya kesepakatan yang membuat hal-hal pokok untuk melakukan perjanjian lebih lanjut. Meskipun berdasarkan pada KUH Perdata, kekuatan mengikat yang berlaku pada MOU tidak hanya sebatas moral saja. Baiklah, di sini saya telah menjelaskan pengertian dari MOU. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.